Jangan lupa subscribe Ternak Mandiri YouTube channel. Jangan lupa subscribe, terus apa? Like and comment. Oke. Ya, Oke. Ayo, ayo, jalan. Ayo, Mas. Halo semuanya sahabat peternakan dimanapun berada. Kali ini saya berada di lapangan Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dalam acara jemur kambing bersama para peternak kambing yang ada di sekitar lokasi. Simak terus videonya. Pemirsa dan sahabat peternakan semuanya, inilah yang dilakukan para peternak kambing kelompok Ida Muda Desa Sidorejo dengan acara seperti ini, kumpul bersama peternak kambing yang ada di sekitar lokasi dalam rangka menjemur kambing, ngopi bersama dengan membawa kambing-kambingnya seperti ini. Kambing yang dibawa ini dari berbagai jenis kambing, baik kambing PE, kambing Jawa Randu, kacang, dan Rambon. Acara ini bertujuan untuk menjalin keakraban sesama peternak, saling berbagi pengalaman, cerita, dan yang lainnya tentang peternakan kambingnya. Dan di sini juga ada beberapa ulasan yang akan disampaikan dari panitia penyelenggara dalam rangka jemur kambing, dan ada pematerinya yang sudah disusun sebelumnya. Acara ini bukan kontes ya, hanya kumpul ngopi bersama dengan membawa kambing-kambingnya. Dan kambingnya seperti ini, ada etawa senduro, kambing jenis Rambon, jenis Jawa Randu, dan ada juga kambing kacang dan kambing peranakan etawa. Di sini saya youtube.com Ternak Mandiri mereview dari lapangan Sidorejo Lampung Timur ini. Mas Bambang baru saja datang, Mister Pelo, bintang tamunya ini, bintang tamunya untuk memeriahkan dan meramaikan acara ini. Dan nantinya ada materi yang disampaikan, yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban, dan seterusnya akan disampaikan. Simak terus videonya agar nantinya paham yang disampaikan, pemateri tata cara penyembelihan hewan kurban. Oke sahabat peternakan dan para penonton semuanya, simak terus videonya agar informasi yang saya sampaikan ini dan nantinya dari materi yang disampaikan dalam acara ini benar-benar jadi edukasi buat para peternak kambing, apalagi ini menjelang Hari Raya Kurban. Oke sahabat peternakan dan para penonton semuanya, kita lanjutkan dan saksikan terus videonya dari pembahasan yang akan disampaikan. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan. Acara yang ketiga door prize ataupun pembagian cenderamata daripada Ida Muda Sidorejo
Acara yang keempat, penutup ataupun doa. Mati semua peternak yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Yang saya hormati juga pada kawan-kawan peternak kambing kita muda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara berjemur bersama dalam tema kambing layak kurban dan tata cara penyembelihan kambing dengan benar. Terima kasih kepada seluruh donatur dan teman-teman yang berpartisipasi untuk menyukseskan acara pada pagi hari ini. Yang kedua, nanti kita akan ada tutorial penyembelihan kambing, tata cara nanti akan disampaikan oleh pemateri, yaitu Bapak Kiai Bapak Imam Taufik, dalam tema kambing layak kurban serta tata cara penyembelihan hewan kambing kurban dengan benar. Artinya kita nanti siang ini dalam rangka berjemur serta akan beberapa hal yang akan kita sosialisasikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sidoarjo serta staf jajarannya, diwakili tadi ada Pak Bayan serta seluruh pengurus peternak Geda Muda, tamu undangan. Selamat datang di Berjemur Bersama 4. Yang jadi tema kita kali ini adalah kita akan berjemur dalam rangka karena mendekati hewan kurban. Ini nanti mendekati kurban, kita juga akan menyampaikan tentang bagaimana tata laksana penyembelihan kurban yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Imam Taufik selaku pembina kami, dan juga beliau adalah pembina Gerakan Pemuda Ansor dan pengurus Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Lalu di Berjemur Bersama 4 ini temanya seperti itu, tapi di dalamnya adalah pamer tempe. Di Berjemur Bersama 1, 2 kita sudah pamer pacek. Di Berjemur Bersama ketiga itu kita kontes kelas E dan D waktu itu, dan ini Berjemur Bersama yang keempat kita juga pamer tempe lagi. Dan hadir di sini sebagai bintang tamu di sebelah kanan saya ada Mr. Pelo, di rangkeng depan saya di kanan kepar ini ada Bima, di ujung sana ada Boboho, ada saudaranya Piccolo, nggak tahu siapa namanya tadi, ada Saulung, terus ada beberapa peranakan dari pacekan kandang masing-masing. Ada teman-teman dari Bawah Sari, Mas Firman, ini kemarin cempe betinanya di kelas E di dapat nomor 8. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kami dari Fakultas FPWK, yaitu Pertanian, Peternakan dan Perikanan UNU Lampung, mengucapkan banyak terima kasih karena adanya jemuran ini kami bisa hadir di sini dan mensosialisasikan bahwasanya UNU Lampung telah membuka yaitu perekrutan mahasiswa baru
tahun ajaran 2022-2023 pada di Lampung, yaitu ada salah satunya adalah Fakultas FIK yang ada prodi peternakan. Dan di situ banyak sekali beasiswa yang mungkin belum Bapak Ibu ketahui. Karena di Gunung Lampung itu adalah salah satu universitas yang sifatnya umum. Itu Nahdlatul Ulama itu bukan hanya jurusan keislaman, tapi kampusnya adalah kampus umum Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi walaupun itu punya anak beragama selain Islam, dan bisa menerima. Kemudian universitas yang aturan lama yaitu adalah mencerdaskan anak bangsa, intinya seperti itu ya Pak. Walaupun mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada beliau Bapak Kepala Desa yang kami hormati, kepada beliau pembina kelompok ternak Krida Muda Desa Sidoarjo yang kami hormati, jajaran panitia seluruhnya yang saya hormati, bapak-bapak peternak kambing yang hadir di lapangan Krisna Duta Sidoarjo yang kami hormati, itu Pak Wali Besar untuk mukadimah. Yang selanjutnya di sini kepanitiaan mengapa mengambil tema berjemur sekaligus pemilihan hewan kurban serta tata cara penyembelihan hewan kurban. Pertama kita akan bahas tentang bagaimana cara pemilihan hewan kurban. Memilih hewan kurban secara hukum dasar, hewan kurban itu sehat, tidak cacat dari lahir, kemudian dia sehat, kemudian hewan itu memenuhi beberapa kriteria atau syarat. Ada beberapa syarat pendukung untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Sekarang belakangan ini atau dewasa ini banyak peternak-peternak yang membuat sebuah formula baru atau penemuan persilangan genetik antara satu jenis kambing dengan jenis yang lain. Maka ketika kita menemukan kambing itu jenis kambing kacang, maka salah satu syarat untuk boleh dijadikan hewan kurban, minimalnya sudah lepas gigi atau berusia 1 tahun. Tapi bagaimana dengan kambing yang sekarang sudah banyak varian? Ada peranakan etawa, ada pur, ada sinduro, dan masih banyak jenis-jenis kambing yang lain. Dimana kambing itu belum berusia tua, masih sangat belia usianya, tapi posisi posturnya sudah besar, giginya belum lepas. Maka syaratnya adalah minimalnya dia sudah berusia lebih dari 20 bulan. Itu untuk jenis kambing yang mempunyai postur tubuh yang besar. Artinya kambing harus lepas gigi atau poel, atau kambing sudah berusia 20 bulan ke atas sesuai dengan jenis-jenis kambing yang lain. Semua digarisbawahi bahwasanya kambing itu sudah besar dan sudah banyak dagingnya. Itu yang disyaratkan untuk diperbolehkannya disembelih sebagai hewan sesembelihan kurban. Ini ada masalah, kambingnya belum tua tapi udah besar, belum lepas gigi. Bagaimana, apakah kurbannya sah?
Nah itu biasanya terjadi di masyarakat. Terus hewan itu sudah lepas gigi, sudah berusia tua, tapi kambingnya kecil, kecempet. Apakah itu boleh? Itu biasanya terjadi di masyarakat. Terus dewasa ini banyak peternak-peternak kambing yang kapasitasnya besar. Ada telinga kambing yang ditandai dengan dilubangi, ditempel dengan anting atau tanda atau nomor. Banyak masyarakat yang tidak memahami apakah ini sah untuk dijadikan hewan kurban karena telinganya berlubang. Di awal saya jelaskan, hewan itu harus sehat, tidak cacat fisik dari lahir. Kalau cuma dilubangi oleh pemiliknya, ditandai, dikasih nomor dan lain sebagainya, itu bukan kategori kambing cacat. Garis besarnya boleh ketika kambing itu dilubangi telinganya. Kemudian bagaimana kambing itu ketika patah tanduknya? Tanduknya patah. Ketika ini kita terjebak dengan redaksi kambing tanduknya patah, itu tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Ini akan jadi masalah di masyarakat. Bagaimana ketika kita menemui kasus kambing itu belum besar tapi tanduknya ada yang melengkung nancap di kepala. Ketika dipaksakan untuk dijadikan hewan kurban, dia belum masuk dengan sesuai kriteria. Maka peternak mempunyai solusi, dipotong tanduknya sambil nunggu dia besar. Nah, kambing yang dipotong tanduknya itu bukan kambing cacat. Itu bukan kambing cacat. Biasanya beradu argumentasi dengan pedagang. Kambingnya patah tanduknya, maka tidak sah. Ini yang harus dipahami, bahwasanya ketika dipatahkan sendiri atau patah sendiri atau memang dipotong karena beberapa hal, itu bukan kategori cacat dari lahir. Artinya boleh. Bagaimana kalau ketika 2 jam sebelum disembelih kemudian dia tarung atau adu dengan kambing yang lain, kemudian yang satu patah, apakah itu boleh untuk dijadikan hewan kurban? Boleh. Karena kalau dalam waktu 2 jam dia memang merasakan sakit tapi tidak mengurangi daging. Yang tidak diperbolehkan kambing tanduknya patah ketika kurang 1 minggu dia patah, kemudian dia tidak makan, kemudian kurus. Nah itu yang tidak boleh. Artinya durasi 1 minggu itu pemilik calon kurban itu bisa mencari ganti. Tapi kalau 2 jam sebelum disembelih kok patah, kita susah untuk mencari ganti. Maka boleh ketika dalam waktu dekat dia patah, masih sah untuk dijadikan hewan kurban. Seperti itu antara lain. Kemudian kambing ini tidak bolong telinganya tapi robek. Masa kecilnya dia masuk angin, kemudian oleh pemiliknya digunting atau yang jelas untuk dialirkan darahnya supaya dia sembuh dari masuk angin. Nah itu boleh, itu bukan cacat dari lahir, artinya itu tetap boleh. Jangan terjebak dengan durasi atau redaksi yang telah saya sampaikan tadi. Jangan dibuat mumet. Yang jelas menguntungkan bagi calon kurban, tidak merugikan pedagang, dan tidak menimbulkan adu argumentasi yang tiada akhir. Artinya kita bikin santai. Ketika pantas untuk dijadikan hewan kurban, berarti kita bisa memilih dengan sendirinya dan itu boleh untuk dijadikan hewan kurban. Itu cara pemilihannya. Kemudian cara pemotongan hewan kurban. Memotong hewan kurban itu sama halnya membunuh hewan. Membunuh hewan dengan cara syar'i, membunuh hewan dengan cara syariat agama. Sama-sama dikeluarkan darahnya. Ada beberapa syarat untuk melakukan pemotongan hewan kurban.
Ini idealnya, yang saya sampaikan ideal. Tapi ketika tidak ideal, nanti darurat bisa diambil kesimpulan karena itu darurat. Pertama, kalau itu ideal, kambing atau sapi itu direbahkan, posisi kepalanya itu berada di selatan. Posisi kepala harus di selatan, kemudian kakinya di sebelah barat. Kakinya di sebelah barat itu ketika memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, yang jelas leher kambing atau sapi atau hewan kurban yang lain, leher sebelah kanan harus berada di atas. Berada di atas. Artinya apa? Syarat menyembelih hewan kurban, bukan hanya hewan kurban, menyembelih hewan apapun yang secara hukum syar'i harus disembelih ketika mau dikonsumsi, maka diupayakan satu alat untuk menyembelih, pisau atau golok itu harus tajam. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu menyakiti hewan kurban. Syaratnya harus tajam. Yang kedua, menyembelih hewan kurban, mematikan atau membunuh hewan itu dengan cara syar'i ada dua syarat, yaitu harus putus hulkum dan marik. Hulkum itu artinya tenggorokan hewan. Kalau marik itu urat kecil yang berada di leher hewan sebelah kanan. Jadi hewan itu tidak ada urat mariknya di sebelah kiri, tidak ada, adanya di sebelah kanan. Maka idealnya leher kambing yang atas itu di sebelah kanan. Itu dengan cara syar'i. Boleh saja bisa saja kita sembelih kambing atau sapi, tapi dari ngunuknya, dari leher bagian belakang, dia bisa mati ketika kita potong ngunuknya atau cengele atau leher sebelah belakang. Dia bisa mati karena kehabisan darah, dia bisa mati. Tapi mematikan hewan dengan cara itu bukan dengan cara syar'i, maka sembelihannya tidak sah. Nah, sembelihan yang sah itu harus putus kulkum dan marik. Saya ulangi, kulkum itu tenggorokan, marik itu urat kecil yang berada di leher sebelah kanan. Nah, ketika kita posisi ideal, kepala di selatan, kakinya di barat, maka mariknya otomatis ada di atas. Ketika marik ada di atas, otomatis memudahkan bagi yang menyembelih. Apakah mariknya di sebelah bawah tidak bisa dipotong? Bisa, tapi itu lebih susah, lebih mudah ketika urat mariknya ada di sebelah atas. Beda halnya ketika yang menyembelih itu kidal, bertangan kidal. Dia tidak bisa pakai tangan kanan, tidak bisa. Bisanya pakai tangan kiri. Berarti kakinya tidak harus di bawah, kepalanya tidak harus di selatan. Diupayakan urat yang ada di sebelah kanan itu, marik itu harus berada di atas. Terlepas dia menghadap kemana, karena itu darurat. Ada orang yang tidak bisa melakukan aktivitas dengan tangan kanan, bisanya dengan tangan kiri, itu ada. Maka itu tidak masuk kategori ideal, terserah, yang penting mariknya terputus. Jadi ini ideal, bisa saja dia kakinya di bawah, di barat, kepalanya di selatan, urat mariknya ada di atas, atau dibalik, urat mariknya ada di bawah, tapi dia yakin bisa memutus urat marik tersebut dengan cara penyembelihan ditarik, tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Ketika ada redaksi afdolnya disembelih sendiri, ya kalau punya kemampuan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak punya kemampuan, sekarang kan banyak panitia penyembelihan hewan kurban, serahkan saja kepada panitia semua sampai proses pembagian. Secara umum bapak ibu yang berkurban itu boleh mengambil sepertiganya, boleh, tapi catatannya sampai potong sendiri, sampai kuliti sendiri, sampai bagikan sendiri, tapi diambil 30%, itu boleh.
Tapi ini akan menjadi lucu ketika sampean serahkan ke panitia tapi minta jatah 30%. Nah ini yang menjadi lucu dan akan menjadi polemik di lingkungan masing-masing. Maka ketika sampean serahkan ke panitia, terserah panitia bagaimana proses penasarupannya sendiri. Ada 3 cara penasarupan hewan kurban. 1 lil hurmat, yang kedua lil hadiah, yang ketiga lis sodaqah. Artinya semua orang yang ada di lingkungan kita itu berhak menerima hewan kurban. Tidak harus orang miskin, tidak harus orang kaya, tidak harus orang, pokoknya macam-macam. Orang kaya juga boleh diberikan daging hewan kurban. Dengan redaksi apa? Redaksi lil hurmat, karena hormat terhadap orang kaya atau orang yang punya pejabat, apa punya pangkat dan lain sebagainya, itu lil hurmat. Kemudian di situ ada habaib, zuriyah kanjeng Nabi, habaib atau sarifah di lingkungan itu. Maka beliau itu tidak mau diberikan sedekah, tapi bisa menerima ketika diberikan hadiah. Nah, hadiah berbentuk daging kurban itu boleh. Kemudian bagi masyarakat fakir miskin, ketika kita berikan daging kurban itu redaksinya lis sodaqah. Jadi ada 3 lis sodaqah, lil hurmat dan lil hadiah. Itu cara penasarupan hewan kurban. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kami yakin materi ini sudah banyak dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Ini hanya untuk memastikan bahwasanya panitia kemarin kebingungan untuk menentukan tema. Berhubung kita akan menghadapi Hari Raya Kurban, maka kita ambil tema ini seraya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kami panitia masih menerima kritik dan saran untuk kemajuan kelompok ternak kami, apapun bentuknya, doa, edukasi dan lain sebagainya kami terima dengan lapang dada. Kami selalu berharap kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih segalanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Syukran wa kuntum fil khair wal barakatuh wan najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki bawa bambang selaku pecinta kambing yang luar biasa, sangat istimewa. Sini. Niki Pak Bambang kusir peranakan yang Bapak ya. Pripun? Akan peranakan sendiri. Peranakan sendiri. Tapi siapa Pak ini Pak? Bin Pelo. Apa Pak ini Pak? Oh, Mr. Pelo luar biasa. Mr. Pelo salah satu pacek yang sangat tangguh. Dan dia memberi koyok sayaan. Mulune langsung nang dengkul. Sangat istimewa, luar biasa, menggemiskir pokoknya. Jadi memang kambing kalau perawatannya kejawen, hasilnya juga luar biasa.
channel. Jangan lupa subscribe, terus apa? Like and comment. Oke. Mantap. Gura.